البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Syarah Kitab Al-Iman dari Sahih Bukhari. Qala al-muallifu hafizah, qala al-muallifu rahimahullahu taala al-babus sabi'a asyar. Bab yang ke-17. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakah fa khallu sabilahum. Kemudian apabila kaum musyrikin itu bertaubat dan mereka menegakkan sholat serta menunaikan zakat, maka bebaskanlah jalan mereka. Syarhu unwanil bab, syarah dari tajuk bab ini adalah qaulul Bukhari babu fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum yadullu ala annal iman la budda minal amal. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu wajib disertai dengan amalan. Raddan alal murji'ah, sebagai bantahan terhadap murji'ah. Bukan sekedar kami taubat dari kekufuran, tapi sholat tidak mau dan sebagainya. Qala Allah Ta'ala, fa idang salakhal ashhurul hurumu faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Kemudian apabila bulan-bulan suci telah keluar, yaitu telah lepas dari bulan suci kita, maka bunuhlah kaum musyrikin dimanapun kalian mendapati mereka. Ini apabila kita memiliki pemerintahan muslim yang menegakkan hudud, kecuali yang diperkecualikan. Wakhudhuhum, tangkaplah mereka. Wahsuruhum, kepunglah mereka. Waqa'udu lahum kulla marsad, dan duduklah untuk mengintai mereka di setiap tempat pengintaian. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakah fa khallu sabilahum. Dengan fi'il madhi, tabu, aqamu, atawu. Kalau fi'il amrnya atu. Tapi ini fi'il madhi, atawu. Mereka menunaikan zakat, maka bebaskanlah jalan mereka. Innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa wajhul munasabah baina hadhil ayah wa bainal hadisil ati dzikruh. Sisi kesesuaian antara ayat ini dengan hadis yang akan datang penyebutannya, anna taubatal kuffar hiya bitasyahhudi la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Taubatnya orang kafir adalah dengan bersyahadatain. Fa idza dakhalu fit tauhid, kemudian jika mereka sudah masuk ke tauhid, wa aqamus sholata wa addu az-zakah, mereka menegakkan sholat dan membayar zakat, asamu dima'ahum, mereka telah melindungi darah-darah mereka, wa amwalahum, juga harta benda mereka, wa ukhillu sabiluhum, jalan mereka dibebaskan, karena mereka seperti kita, mereka muslimin. Li'annahum qad saru minal muslimin, karena mereka telah termasuk dari kaum muslimin. Qala Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa innama ja'alal hadis tafsiran lil ayah, hanyalah Imam Bukhari menjadikan hadis nanti itu sebagai tafsir dari ayat At-Taubah itu. Li'annal murada bitaubati fil ayah ar-ruju'u anil kufr, karena yang dimaksudkan dengan taubat di dalam ayat tadi adalah kembali dari kekufuran ila tauhid, menuju kepada tauhid. Fa fassarahu qauluhu sallallahu alaihi wasallam hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka kalimat tadi ditafsirkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa bainal ayatu wal hadis munasabatun ukhra. Kata Al-Hafidz, antara ayat dan hadis ada sisi munasabah yang lain. Apa itu? Li'anna takhliyata fil ayah, karena pembebasan, dibebaskan jalan mereka di dalam ayat tadi. Wal ismata fil hadis, pemeliharaan yang ada dalam hadis, asamu dima'ahum, memelihara, melindungi darah mereka. Bimaknan wahid, itu semakna. Intinya adalah mereka sekarang bebas, tidak lagi terancam harta dan darahnya. Wa munasabatul hadis li abwabil iman,
Sisi munasabah hadis ini nanti dengan bab-bab iman apa? Min jihatin ukhra, datang dari sisi yang lain, wahia ar-radu alal murji'ah, yaitu bantahan kepada kaum murji'ah, haitsu za'amu annal iman la yataju ilal a'mal, yang mana mereka menyatakan bahwasanya iman tidak memerlukan amalan. Ternyata Allah mensyaratkan ada solat, ada zakat. Nabi juga mensyaratkan demikian. Baik, selesai dari Fathul Bari di sini. Kita masuk ke hadisnya. Al-hadisul khamisu wal ishrun, hadis yang ke-25. Qala al-Bukhari rahimahullah, al-khamis wal ishrun, haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Musnadi. Qala haddatsana Abu Rauh al-Harami Ibnu Umar. Qala haddatsana Syu'bah an Waqi bin Muhammad. Qala sami'tu abi yuhadits. Saya mendengar ayah saya Muhammad, ini beliau dari Bani Adi kah? Coba nanti kita dibaca ya bawah. Menyampaikan hadis Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi umat manusia. Nabi Muhammad Nabiul Rahmah, tapi juga Nabiul Malhamah, Nabi peperangan. Dan ini tidak bertentangan. Karena termasuk dari rahmat adalah disebutkan dengan berjihad fisabilillah sesuai kadarnya. Hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sehingga mereka bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan mereka menegakkan salat juga menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kemudian jika mereka telah melakukan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka telah melindungi dariku darah-darah mereka dan harta benda mereka, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Kalau ada kewajiban membayar zakat, bayar zakat sudah ya. Kalau ada kewajiban untuk menolong fisabilillah, pemerintah mengumumkan mungkin berangkat untuk menolong saudara-saudara di sana, pakai harta kah, pakai yang lain-lain. Nah, itu jadi kewajiban yang melebihi sholat dan zakat. Wa hisabuhum 'ala Allah, pemeriksaan mereka menjadi tanggungan Allah. Rijalus sanad Abdullah bin Muhammad al-Musnadi huwa Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad al-Bukhari al-Ju'fi al-Hafidh, kama marra bina fi syarhil hadits tasi', sebagaimana telah kita lewati dalam syarah hadis tasi'. Dikatakan Musnadi karena dia yang pertama kali mengarang kitab Musnad di belakang Sungai Jaihun di Khurasan sana ya. Wa Abu Rauh al-Harami ibnu Umarah huwa Abu Rauh Harami ibnu Umarah ibni Abi Hafsah Sabit al-Ataki al-Basri Siqah, termasuk apa murid yang disayang oleh siapa ini? Syu'bah di dalam biografinya itu ya. Wa Syu'bah huwa Abu Bistam Syu'bah ibnul Hajjaj ibnul Ward al-Asdi al-Basri Amirul Mukminin fil hadis, kama fi syarhil hadisil ashir, sebagaimana dalam syarah hadis yang ke-10. Wa Waqid ibnu Muhammad huwa Waqid ibnu Muhammad ibni Zaid ibni Abdullah ibni Amr ibni Umar ibni al-Khattab al-Adawi. Iya, dari Bani Adi semuanya ini ke atas. Al-Madani Siqah. Wa abuhu huwa Muhammad ibnu Zaid ibni Abdullah ibni Umar ibni al-Khattab al-Qurashi al-Adawi al-Madani Siqah. Wa ibnu Umar huwa Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibni al-Khattab Abdullah ibni Umar ibni al-Khattab radhiyallahu anhuma al-Qurashi al-Adawi al-Makki, Makki kemudian Madani. Kama marrat bina tarjumatuhu, sebagaimana telah kita lewati biografi beliau fi syarhil babil awal, dalam syarah bab pertama min hadal hadis, dari hadis ini. Sebenarnya lebih bagus apa? Bukan min hadal hadis, min hadal kitab, yaitu Kitabul Iman. Itu lebih sesuai ya. Hadisnya jelas lain-lain. Ini salah cetakan berarti. Hadal kitab mestinya. Thayyib. Fasanad sahihun bila syak. Kemudian ada beberapa takhrijat di bawahnya itu. Kemudian kita baca qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ataukah kita baca yang sebelumnya sedikit? Inna sanada hadal hadis, inna sanada hada hadis Ibni Umar radhiyallahu anhu gharib. Sesungguhnya sanad hadis Ibni Umar ini asing.
Lakinnahu qad ittafaqal Bukhari wa Muslim ala tashihi fi sahihaihima. Tetapi Bukhari Muslim bersepakat untuk mensahihkan hadis ini dalam sahih mereka berdua. Wa jami'ul i'tiradat alaihi ghairu maqbul. Iya, kalau kita bahas dalam syarahnya panjang, kritikan. Tapi sebenarnya rawinya semuanya thiqat. Cuma yang mengherankan, mana yang lain murid-murid Ibnu Umar yang paling hebat seperti Nafi, juga seperti Salim. Kenapa tidak ada? Kenapa tahu-tahu ada Muhammad? Tapi Muhammad sendiri thiqah, tidak masalah. Dan Bukhari Muslim menetapkan itu. Maka semua kritikan-kritikan terhadap hadis ini tidak diterima. Waqad yafutu an akabiri sahabah ba'dul ahadits. Terkadang luput dari para sahabat yang besar, ini kalau dari sahabat, kalau tabi'in ya tabi'in yang besar, beberapa hadis yang sami'aha sigharuhum, yang didengar oleh para sahabat yang kecil atau tabi'in yang kecil juga. Aulam yastahdiruha fi waqtil hajah, atau mereka tidak mengingatnya, tidak ingat tatkala diperlukan. Ini biasa. Dan agama dijaga oleh Allah. Kalau yang ini lupa, yang itu ingat, dan sebaliknya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa hadzal hadis gharibul isnad. Hadis ini sanadnya asing. Tafarrada bi riwayatihi Syu'bah an Waqid. Qalahu Ibnu Hibban. Kata Ibnu Hibban, Syu'bah menyendiri dari Waqid. Wa huwa an Syu'bah aziz. Hadis ini hadis yang aziz, susah ditemukan yang seperti ini. Tafarrada bi riwayatihi anhu Harami. Hadza. Menyendiri periwayatannya dari Syu'bah Harami ini. Siapa tadi? Abu Rawh Harami Ibnu Umarah. Ya, orang mungkin akan bertanya, mana murid-murid Syu'bah yang paling besar? Seperti apa? Syekhul Islam Hisham Ibnu siapa itu? Abdul Walid Hisham atau Yalisi misalkan, atau Yahya bin Sa'id Al-Qattan, atau yang lainnya Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa ada Harami bin Umarah yang hafal? Tidak masalah, beliau sikoh. Yang penting hadisnya tidak menyelisihi dan tidak menimbulkan keanehan, tak masalah itu. Wa Abdul Malik Ibnu Sabbah wa huwa aziz. Berarti ada penguat tapi dari sanad yang lain, yaitu didukung oleh Abdul Malik Ibnu Sabbah, dikatakan aziz, seperti yang dikatakan oleh Baikuni. Diri darinya Al-Musnadi dan Ibrahim Ibnu Muhammad. Ya, masing-masing sanadnya dua orang. Ibnu Ar'arah. Wa min jihati Ibrahim akhrajahu Abu Awanah wa Ibnu Hibban wal Ismaili wa ghairuhum. Adapun Ibrahim bin Ar'arah ini riwayatnya ditulis oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan Ismaili. Ibrahim bin Muhammad bin Ar'arah. Wa ghairuhum dan yang lainnya. Wa huwa gharibun an Abdul Malik. Hadis ini asing dari Abdul Malik. Tafarrada bihi anhu Abu Ghassan Malik Ibnu Abdul Wahid Syaikhu Muslim. Fattafaqas syaikhan alal hukmi bisihhatih. Kemudian dua syekh yaitu Bukhari dan Muslim bersepakat menghukumi hadis ini sahih ma'al gharabatih, walaupun ini asing. Contoh hadis asing lain apa yang sahih? Itu innamal a'malu binniyat. Juga apa man adali waliyan, hadisnya gharib. Tapi sahih tak masalah. Walaysa huwa fi musnadi Ahmad ala sa'atih. Kata Al-Hafidz, hadis ini tidak ada dalam musnad Imam Ahmad, walaupun musnad Imam Ahmad itu sangat luas. Sudah ditapis 2 kali oleh Imam Ahmad dan Abdullah anaknya, itu pun masih sebesar itu kitab musnad Imam Ahmad. Ternyata tidak ada, tak masalah. Boleh dilengkapi dengan kitab-kitab yang lain. Wa qad istab'ada qaumun sihhatah. Sekelompok orang mengatakan mustahil hadis ini sahih. Bi anal hadis laukana inda Ibnu Umar. Karena hadis ini seandainya memang termasuk hadisnya Ibnu Umar, lama taraka abahu yunasi'u Abu Bakar. Niscaya dia tidak akan membiarkan ayahnya membantah Abu Bakar. Tatkala Abu Bakar ingin memerangi apa? Orang yang tidak mau bayar zakat itu. Fi qitali mani zakah, di dalam memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Iya, Umar membantah Abu Bakar di awal-awalnya. Walau kanu ya'rifuna, seandainya para sahabat mengetahui hadis ini, lama kana Abu Bakrin yuqiru Umar alal istidlali biqaulihi alaihi salatu wassalam. Niscaya Abu Bakar tidak akan membiarkan Umar berdalilkan dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Sampai di sini hadisnya
Umar. Dan ini pula yang diketahui oleh Abu Bakar. Tidak ada tambahan sholat dan zakat. Makanya Umar mengatakan, bagaimana Anda memerangi orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Abu Bakar tidak mengingkari hadis tadi, tapi dia memakai qiyas. Atau yang di sisi Abu Bakar adalah tauhid dan sholat, tidak ada zakat. Nah, Abu Bakar mengkiaskan zakat pada sholat. Jadi lafadz zakat itu tidak diriwayatkan oleh dua sahabat yang terbesar tadi. Makanya sebagian orang mengatakan mustahil hadis ini sahih. Bagaimana Abu Bakar dan Umar tidak tahu. Kemudian wa yantaqilu anil istidlali bihadan nas ilal qiyas. Dan Abu Bakar berpindah dari berdalilkan dengan nas ini dengan kelengkapannya menuju kepada qiyas idqal, karena Abu Bakar mengatakan la uqatilanna man farraqa baina sholati was zakah. Demi Allah, saya benar-benar akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Li'annaha qarinatuha fi kitabillah. Karena zakat adalah teman pengiring sholat di dalam kitabullah. Ya, sering disebut-sebut ya. Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Inti kelurusan agama ada pada tauhid, sholat dan zakat. Wal jawab, kata Al-Hafidz, jawaban dari kritikan ini, annahu la yalzamu min kaunil hadisil madkuri inda Ibnu Umar ayyakuna stahdarahu fi tilkal halah. Tidak mewajibkan, tidak selalu bahwasanya apabila hadis tersebut dimiliki Ibnu Umar, kemudian beliau ingat dalam peristiwa itu. Kita tahu Ibnu Umar meriwayatkan perdebatan antara Abu Bakar dan Umar, tapi Ibnu Umar tidak menyebutkan, oh Abu Bakar betul karena ada hadisnya, ada lafaz wa atuz zakah misalkan. Kenapa Ibnu Umar tidak menyebutkan dalam peristiwa yang itu? Memang tak betul lah hadisnya. Kata Al-Hafidz, boleh jadi Ibnu Umar waktu itu tidak ingat hadis itu, namanya suasana susah. Nabi baru meninggal, tahu-tahu ada pemberontakan sebanyak itu. Sehingga wajar kalau beberapa hadis itu terlupakan. Sebagaimana peristiwa pemberontakannya orang-orang Mesir terhadap Utsman bin Affan. Suasana yang sangat kacau. 5.000 orang Mesir mengepung rumahnya Utsman. Dan Aisyah waktu itu tidak ingat hadis yang Rasulullah SAW memerintahkan Utsman untuk sabar dan beliau itu di atas hidayah. Ya, baru setelah Utsman terbunuh dan sebagainya, kemudian Rasulullah Aisyah meriwayatkan pujian terhadap Utsman. Lalu tabi'in mengatakan, wahai Ummul Mukminin, di mana hadis ini waktu itu? Maka Aisyah mengatakan, astuhu wallah. Saya lupa wallah. Suasana kacau. Jadi ini ma'ruf. Bukan berarti hadisnya dhaif, tapi terkadang sahabat itu lupa, boleh jadi. Baru ingat setelah suasana agak tenang. Tayyib, walau kana mustahdiran lah, kalaupun dalam peristiwa itu Ibnu Umar ingat, faqad yahtamilu alla yakuna hadara al-munadharah, boleh jadi juga beliau tidak menghadiri peristiwa perdebatan tadi al-madkurah yang disebutkan. Wala yamtani'u ayyakuna dzakarahu lahuma ba'du, dan bukan mustahil beliau menyebutkan hadis ini kepada mereka berdua setelah itu, menyampaikan kepada Abu Bakar dan Umar. Jadi perbuatan Abu Bakar betul dan Umar kemudian mendukung Abu Bakar. Walaupun sebelumnya pun mendukung setelah memahami kiasnya betul. Walam yastadilla Abu Bakrin fi qitali mani izzakah bil qiyas faqat. Dan Abu Bakar di dalam memerangi orang yang tidak mau berzakat tidak berdalilkan dengan qiyas semata. Bal aqadahu aidan min qaulihi alaihi salatu wasalam. Bahkan beliau juga mengambil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil hadisil ladzi rawah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh beliau, diriwayatkan oleh Abu Bakar, illa bihaqil Islam, diambil dari keumuman lafaz ini, kecuali dengan haknya Islam. Kalau Abu Bakar wa zakah kul Islam, sementara zakat adalah haknya Islam, namanya rukun Islam. Tayyib, walam yanfarid, itu jawaban pertama atau kedua. Kemudian jawaban yang berikutnya, walam yanfarid Ibnu Umar bil hadisil madkur. Ibnu Umar tidak menyendiri dengan hadis tersebut. Barawahu Abu Hurairah aidan. Bahkan Abu Hurairah juga meriwayatkannya. Bi ziyadati sholati wazah, dengan tambahan sholat dan zakat fihi kama sayatil kalamu alaihi insyaallah taala. Di dalam hadis itu sebagaimana akan datang pembicaraannya tentang itu insyaallah taala di kitab zakah, dalam kitab zakat. Insya Allah kalau umur kita panjang ya, akan sampai ke situ.
Taib. Selesai dari Fathul Bari. Syarhul hadis, penjelasan isi hadis. Qaulun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas. Sabda Nabi, saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Ya dulu ala an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam umir bil qital. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berperang litakuna kalimatullahi al ulya, agar kalimat Allah itu menjadi yang paling tinggi. Jelas apa? Nabi waliul amr, tak boleh kita perang sendiri-sendiri, tapi apa? Dipimpin oleh penguasa yang sah. Wa hadzal amru syamalahu wa syamala jami'al ummah. Perintah berperang ini mencakupi Nabi dan juga mencakupi seluruh umat. Tidak seperti Yahudi, nabinya suruh perang dan mereka duduk-duduk. Nah, bukan macam itu. Illa ma khassa bidalil, kecuali sesuatu yang Allah khususkan dengan dalil. Wa hadza yadullu aidan, ini juga menunjukkan ala annal jihada fi sabilillah min usuliddin. Jihad fi sabilillah termasuk dari prinsip-prinsip agama. Iya, jelas. Ternyata Nabi menyebutkan prinsipnya adalah memerangi manusia sehingga ada syahadatain, ada sholat, ada zakat. Jadi jihad adalah termasuk dari prinsip agama. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Lalikai di dalam Syarah Usul, juga disebutkan oleh Imam Al-Qayrawani dalam Muqaddimatul Jami, juga Syekhul Islam di dalam Aqidah Wasitiyah beliau. Termasuk dari usul ahli sunnah wa jamaah adalah apa? Al-jihad madin ma'al imam barron au fajiron ila yaumil qiyamah. Jihad itu akan terus berlangsung bersama imam, bersama pemimpin. Baik pemimpinnya itu baik ataupun pemimpinnya jahat, yang penting masih muslim sampai hari kiamat. Jadi ini termasuk prinsip ahlus sunnah. Qala al-Hafidz Ibnu qala al-Hafidz Abdurrahim Al-Iraqi. Imam Al-Iraqi ini apanya Imam Ibnu Katsir? Apanya Imam Ibnu Katsir? Ayah, Pak Cik, Datuk atau nenek nenek pula atau cucu atau apa? Siapa yang ingat Al-Iraqi apanya Ibnu Katsir? Anak-anak dulu sebelum abang-abang. Apanya Ibnu Katsir, Imam Iraqi ini? Ya, apa? Jawabannya adalah tidak ada apa-apanya. Tapi apa? Beliau adalah apa? Pertanyaannya harus dirubah, yaitu apanya Ibnu Hajar. Itu baru betul. Kalau yang tadi tidak ada apa-apa. Apanya Ibnu Hajar? Anak-anak tak boleh lepas. Apa jawabannya? Ditukar. Al-Iraqi apanya Ibnu Hajar? Si orang Arab memang memanggil mentua Pak Cik, memang ya am, memang mentua. Beliau mentuanya Ibnu Hajar. Tayyib. Wa fihi annal jihad min usuliddin. Kata Imam Al-Iraqi rahimahullah, di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya jihad itu termasuk dari prinsip-prinsip agama ini. Allati yajibul qiyamu biha, yang wajib untuk ditegakkan. Jangan sampai terpengaruh dengan ucapan orang-orang orientalis. Agama kalian adalah agama teroris, agama pengganas. Jihad pun masuk dalam prinsip agama. Kita katakan kalianlah yang pengganas. Prinsip kalian apa? Triple G kan? Tapi kita sekarang zaman 5G ya. Triple G apa itu? Glory, Gospel, dan God. Ada Gospel yaitu penyebaran agama melalui peperangan. Sambil menjajah. Menjajah menghabiskan sumber daya negara kita. Naudzubillah. Sementara muslimin hanya mengambil jizyah sedikit sangat. 1/10 atau 1/20 setiap tahun. Dan seterusnya. Kalianlah pengganas dan perompak serta penjajah. Muslimin tidak demikian. Fa innal amra lahu amrun li jami'i ummatih. Karena perintah kepada Nabi adalah perintah untuk seluruh umat beliau. Illa maqama dalilu ala ikhtisasihi bih. Kecuali perkara yang mana dalil telah tegak menunjukkan ini khusus untuk Nabi misalkan. Wa faidatu taujihil khitabi ilaih. Nah, sekarang apa faedahnya pembicaraan itu diarahkan pada Nabi? Kenapa Nabi mengatakan umirtu bukan umirna, kulluna? Kenapa umirtu? Saya diperintahkan. Li'annahu da'i ilallahi ta'ala. Karena beliaulah dai kepada Allah Ta'ala. Al-mubayyinu an, yang menerangkan dari Allah makna ma'arad. Makna dari sesuatu yang Allah inginkan. Hatta masalah sholat kan. Amaroni, faradha alayya bi khamsina sholat. Mewajibkan atas saya 50 sholat.
Bukan hanya Nabi, tapi seluruh umat ini sebelum ada keringanan-keringanan. Pakai apa? Faradha alayya. Tapi maksudnya ya semua umat ini. Wa ala hadza jaa qauluhu ta'ala. Di atas pemahaman inilah firman Allah Ta'ala datang. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai Nabi, apabila kalian, Tayyib, yang dipanggil Nabi tapi untuk semua kalian. Jika kalian mentalak para wanita, mentalak para istri, maka talaklah mereka sesuai dengan iddahnya. Iya, bukan main-main. Tayyib, faftatahal khitaba bismihi khususan. Maka ayat ini Allah membuka pembicaraan dengan nama Nabi, ya ayyuhan Nabi, secara khusus. Summa khatabahu wasaira ummatih. Kemudian Allah mengajak bicara beliau dan semua umat beliau. Bihukmi umuman. Dengan hukum tadi secara umum, wallahu a'lam. Selesai dari Tarhut Tasrib. Wala syaka anna hadal hadis ja'a min adadin minas sahabah. Dan tiada keraguan bahwasanya hadis ini datang dari sejumlah sahabat. Bukan hanya Ibnu Umar memang. Radhiyallahu anhum. Minhu ma huwa bilafdin naqis. Ada yang lafadznya kurang. Mukhtasar, ringkas. Wa minhu ma huwa atam. Ada yang lebih lengkap. Walakin idza jumi'at turuquh, namun apabila jalan-jalannya, sanad-sanadnya dikumpulkan, tabayyanal muradu min, menjadi jelaslah apa yang diinginkan dari hadis tadi. Wa hadza yadullu ala ahammiyati jam'i turuqil hadis. Dan ini menunjukkan kepada pentingnya kita mengumpulkan sanad-sanad hadis agar mendapatkan matan yang lengkap juga. Qala al-Hafidz Abdurrahim al-Iraqi rahimahullah, wal hadisu idza jumi'at turuquh tabayyanal muradu min. Hadis apabila sanad-sanadnya dikumpulkan, menjadi jelaslah apa yang diinginkan darinya. Selesai dari Tarhut Tasrib. Wa idza alimna anna hadzal hadis qad la yufhamu muraduhu kama yanbaghi. Dan apabila kita mengetahui bahwasanya hadis ini boleh jadi atau terkadang tidak dipahami maksudnya seperti yang semestinya, illa bijam'i turuqih, kecuali dengan kita mengumpulkan sanad-sanadnya wa alfadhih dan lafadz-lafadznya, alimna annahu la yajuzu lana, tahulah kita bahwasanya kita tidak boleh untuk at-tamassuku bi ba'di alfadhil hadis wa tarki baqiyatil alfadz, berpegang hanya di sebagian lafadz hadis dan meninggalkan sisa-sisa lafadznya. Ma'a ilmina, padahal kita tahu anna muradal hadis yufhamu bitamamih, bahwasanya yang diinginkan dari hadis tadi dipahami dengan kelengkapannya. Karena memang ada, terutama orang awam, mengambil lafadz yang pendek, yang didatangkan oleh Umar atau riwayat yang lain. Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Dah itu aja. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Jadi tak perlu sholat, tak perlu zakat. Tidak melihat hadis ini ada penjelasannya dari hadis-hadis yang lain. Tayyib. Idza jumi'at jami'u alfadhihi as-sahihah, apabila dikumpulkan semua lafadz-lafadznya yang sahihah. Qala al-Hafidz Abdurrahim al-Iraqi rahimahullah, wa laisa lana an natamassaka bi riwayah wa natruka baqiyata riwayat. Kita tidak boleh berpegang teguh dengan satu riwayat dan meninggalkan sisa-sisa riwayat yang lain, padahal semuanya saling menjelaskan. Ya, ini adab terhadap hadis Nabi, dan juga Al-Qur'an pun seperti itu juga. Tayyib, selesai dari Tarhut Tasrib. Wa yustafadu minal hadisi wal qissah. Diambil faedah dari hadis ini dan cerita allati haulah yang ada di sekelilingnya. Anna ba'dal ahadits qad yakhfa. Ini mestinya titik duanya dihilangkan ya, yakhfa. Ala ba'di kibari sahabah. Bahwasanya hadis-hadis terkadang tersamarkan dari sebagian sahabat yang besar. Ini wajar. Seperti penjelasan Imam Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalah. Waqad hafidhahu sigharuhum radhiyallahu anhum ajma'in. Terkadang dalam keadaan telah dihafalkan oleh sahabat-sahabat kecil radhiyallahu anhum ajma'in. Seperti kita lewati tadi siang itu ya, Umar siapa? Abu Musa dengan Abu Sa'id dan lain-lain. Umar waktu itu tidak tahu yang itu. Falidzalika la yajuzul akhdhu bil ara'i ma'a wujudi sunnatil mukhalifati laha. Maka dari itu kita tidak boleh memegang pendapat padahal ada sunnah yang menyelisihinya. Walaupun pendapat orang besar, kalau memang ada sunnah sahihah yang nyata-nyata menyelisihinya. Wa fi hadza raddun 'alal muqallidin.
Di dalam pembahasan ini ada bantahan terhadap ahli taklid. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa fil qissah dalilun ala anna sunnah qad takhfa. Ini sama ya, harusnya titik duanya hilang ya. Dan di dalam hadis ini, dalam cerita ini ada dalil bahwasanya sunnah terkadang tersamarkan ala ba'di akabiris sahabah, bagi sebagian pembesar sahabat, wa yattali'u 'alaiha ahaduhum, dan diketahui oleh beberapa individu mereka. Walihada la yultafatu ilal ara', maka dari itu tidak boleh kita menoleh kepada pendapat-pendapat walau qawiyat, walaupun pendapatnya itu kuat secara ra'yu, secara akal kuat, ma'awujudi sunnatin tukhalifuha, bersamaan dengan adanya sunnah yang menyelisihinya. Wala yuqal, dan tidak boleh dikatakan kaifa khafiya dha ala fulan, bagaimana masalah ini tersamarkan dari fulan. Terserah Allah, memang Allah menghendaki menguji kita taat Nabi atau taat yang bukan Nabi. Kalau terjadi perselisihan, wallahul muwafiq. Selesai dari Fathul Bari. Wa fil hadis mabhasun usuli. Di dalam hadis ini ada pembahasan usuliyah juga. Alhamdulillah, bukan hanya fikih atau akidah, tapi juga kita belajar usul fikih melalui hadis-hadis. Fi mas'alati anna qaula sahabi umirtu, tentang masalah qaulin Nabi, ucapan Nabi, anna qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu fal amir huwa Allah, yang memerintahkan adalah Allah. Ini mutlaknya seperti itu, kecuali kalau amaroni Jibril, ini jelas sudah fa'ilnya siapa. Jibril dapat dari Allah tentunya. Wa anna qaula sahabi umirtu, dan bahwasanya ucapan sahabat, saya diperintahkan, fal amir huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan perintah adalah Nabi. Wala yantaqilu ila annal amira huwa sahabil akhar, dan tidak pindah kepada ketetapan bahwasanya yang memerintah adalah sahabat yang lain, illa biqarinatin wadihah, kecuali dengan faktor penunjuk yang jelas. Ini khilaf besar sejak dulu dari kalangan usuliyun, tapi inilah yang rajih berdasarkan dalil-dalil. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu umirtu ay amaronillah, Allah memerintahkan pada saya. Yang betul amaronillah atau amaronillah? Yang betul apa? Amaronillah atau amaronillah? Yang betul apa? Yang betul apa? Kenapa? Kenapa nillah? Kenapa tarkik? Karena sebelum lam ada apa? Ya? Iya, ada kasroh, betul. Sebelum lam ada kasroh, sehingga apa? Dibaca tarkik, dibaca nipis. Tayyib. Kata beliau di sini, li'annahu la amira li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illallah, karena tidak ada yang memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah. Wa qiyasuhu fi sahabi, mengkiaskannya kepada sahabat seperti itu pula polanya. Idza qala umirtu, jika sahabat mengatakan saya diperintahkan, fal makna amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada saya. Oh, tayyib. Kita cari titik yang sesuai di sini ya. Wala yahtamilu ayyurida amaroni sahabiyun akhar, dan tidak membawa kemungkinan yang diinginkan adalah, yang beliau inginkan adalah sahabat yang lain yang memerintahkan pada saya, li'annahum min haitsu innahum mujtahidun, karena para sahabat dari sisi mereka itu mujtahidun, la yahtajuna bi amri mujtahidin akhar, mereka tidak berhujjah dengan perintah mujtahid yang lain. Berarti kalau saya diperintah, maksudnya adalah Rasulullah yang memerintah kalau kalimatnya mutlak. Kita habiskan sekalian lah ya, sedikit lagi ini kalam Ibnu Hajar. Wa idza qalahu at-tabi'i, nah, kalau tabi'in sekarang yang mengatakan saya diperintah, ihtamal, ini ada kemungkinan. Kemungkinan ini, kemungkinan itu. Kemungkinan apa? Para sahabat yang memerintah, atau kibaru tabi'in yang memerintah, karena tidak seberapa jelas. Kita tahu kalam Nabi hujjah, kalam sahabi kalau tidak ditentang juga hujjah. Nah, kalam tabi'in, ini muhtamal, memang ada kemungkinan-kemungkinan. Walhasil, kesimpulannya, anna manishtahara bi ta'ati rais, orang yang terkenal dia taat kepada kepala negara atau pemimpin, idza qala dzalik, jika dia mengatakan itu, saya diperintahkan, fuhima minhu annal amira lahu huwa dzalikar rais, dipahami dari dia bahwasanya yang memerintahkan pada dia adalah pemimpin tadi. Nah, berarti apa? Dilihat dari qarinah. Biasanya dia melakukan apa? Tradisi itu bagian dari qarinah.
Selesai dari Fathul Bari. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.